وكفى والصلاة والسلام على نبينا المصطفى وعلى آله وأصحابه ومن اتبعه إلى الهدى. Amma ba'du. Yang saya hormati para asatiz, para jamaah, bapak dan ibu yang senantiasa dirahmati Allah. Amin ya rabbal alamin. Bersyukur kita panjatkan kehadirat ilahi Rabbi, alhamdulillah, bahwa sampai dengan hari ini kita masih tetap istiqomah dalam menjalankan tugas dan kewajiban kita sebagai khalifatullah fil ardh, sekaligus sebagai hamba Allah, sebagai abdullah, agar kita tetap menjalankan fungsi-fungsi kita baik sebagai abdullah maupun sebagai khalifatullah fil ardh. Salawat serta salam semoga Allah senantiasa limpahkan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, juga kepada keluarganya, sahabatnya, dan mudah-mudahan sholawat itu pun berlimpah kepada semua umatnya yang menjalani kehidupan ini dengan penuh kesabaran. Karena di dalam Al-Quran, bahwa ibu sekalian, bahwa sholawat itu pun akan sampai kepada kita jika kita bersabar, gitu ya. Di antaranya misalnya tadi seperti yang dibacakan oleh Imam kita Ustaz Hartono, ya wala nabluwannakum bisyai'in, kita itu semuanya akan diuji. Tapi di ayat itu bahwa orang-orang yang sabar itu alaihim sholawatu mir rabbihim, ya. Mereka akan mendapat sholawat dari Tuhan mereka. Masya Allah, luar biasa itu Pak. Jadi kesabaran kita dalam beribadah, dalam menghadapi ujian, termasuk dalam menghadapi berbagai macam kehidupan, kenikmatan, ya, itu semua adalah merupakan wujud kita dalam menjalankan fungsi-fungsi kita ini agar kita mendapatkan sholawat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apalagi Ramadan ini kan kita kenal sebagai bulan yang penuh dengan kesabaran, melatih kesabaran kita. Maka oleh karena itu sudah sewajarnya kita senantiasa mengembangkan sikap sabar dalam kehidupan kita. Dan sabar itu bersifat aktif. Kata Imam Al-Ghazali dalam Ihya Ulumuddin, dikatakan bahwa sabar itu adalah kita berusaha secara kuat, secara penuh, secara teguh untuk tetap berada dalam syariat agama Allah ketika ada godaan hawa nafsu, ya. Kalau kita lagi sholat, godaan hawa nafsunya Bapak garuk-garuk, pengen buru-buru selesai, ya kan? Nah, sementara syariat agama kita menuntun kita kalau sholat itu tumaknina, kemudian khusyuk, gitu kan? Nah ini kadang-kadang hawa nafsu datang kepada kita, maka perlu kesabaran. Nah Bapak Ibu, mudah-mudahan kita terus melatih kesabaran kita sehingga kita termasuk as-sabirin tadi, wabasyiris sabirin, dan berikan kabar gembira kepada orang-orang yang bersabar. Selanjutnya tema kajian kita hari ini, saya diminta tema oleh Pak Afrizal, ya, saya bilang ya trilogi iman, ilmu, dan amal, gitu. Jadi ini tema kajian kita hari ini adalah trilogi iman, ilmu, dan amal dalam kehidupan seorang muslim. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, bahwa kata Nabi, orang yang dicintai Allah itu adalah orang yang kuat, orang yang al-mu'minul qawi, mukmin yang kuat, itu khairun, lebih baik, wa habbu ilallah, dan lebih dicintai oleh Allah, minal mu'minid dha'if, daripada mukmin yang lemah. Nah,
Bapak Ibu, dalam konstelasi global kita sadari sejak abad ke-13 kita memang terus mengalami kemunduran. Ya. Kita tertinggal oleh murid kita sesungguhnya. Barat itu kan murid kita, Pak. Mereka belajar sama Ibnu Rushd, ya. Mereka belajar karya-karyanya Ibnu Sina, mereka belajar matematik kepada Al-Khwarizmi. Tapi kemudian hari ini kita tertinggal. Kalau ukurannya Nobel, bahkan penerima Nobel itu tentu yang paling banyak adalah Yahudi, Pak. Tapi dibanding dengan agama-agama yang kayak Buddha, Hindu, gitu, bahkan yang ateis, kita itu persentasenya lebih kecil yang Muslim menerima Nobel itu. Walaupun tentu kita akan bertanya, apakah benar Nobel itu adalah sebuah objektivitas dan lain sebagainya. Kita tidak tahu ya. Tapi kalau itu menjadi parameter kita, maka kita sungguh sangat tertinggal. Nah, sementara dalam Ali Imran, baik ayat 104 maupun 110, Allah katakan bahwa, terutama di 110, kuntum khaira ummah, kalian itu adalah umat yang terbaik. Ya. Tapi ada syaratnya memang. Terbaik itu apa? Ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar wa tu'minuna billah. Untuk menjadi terbaik itu kita harus menjalankan fungsi amar ma'ruf nahi munkar yang didasarkan pada iman kepada Allah. Maka iman itu menjadi basis, menjadi dasar untuk terjadinya aksi-aksi produktif, aksi-aksi yang solutif yang akan memberikan kedamaian, pencerahan, dan sekaligus juga kemajuan peradaban. Fungsi ini bisa dilakukan pada zaman dahulu kala, ketika masa Rasulullah, Khulafaur Rasyidin, Bani Umayyah, Bani Abbasiyah, puncaknya dalam Bani Abbasiyah. Kita menemukan beragam ilmu pengetahuan, mengembangkan ya. Karena pada dasarnya kan sains yang kita dapatkan itu adalah peninggalan dari Alexander the Great atau Iskandar Agung yang pada abad 30 sebelum Masehi, ya, pada tahun 30 sebelum Masehi, dia memang menyatukan wilayah barat dan timur, dan dia juga meninggalkan beragam warisan kebudayaan peradaban di kota-kota negara-negara yang ditaklukkannya. Maka sampai hari ini kalau ke Mesir kita masih ada mengenal kota Iskandaria, yaitu mengabadikan nama Iskandar yang Agung atau Alexander the Great. Mereka membawa ilmu pengetahuan, tetapi ilmu pengetahuan itu kemudian terpendam. Baru setelah itu dieksplorasi oleh umat Islam. Apa yang menyebabkan umat Islam mengeksplorasi ilmu pengetahuan? Iman. Jadi yang pertama adalah iman. Ini yang harus kita tanamkan. Maka kalau kita lihat biografi ilmuwan-ilmuwan Muslim, Bapak Ibu sekalian, itu mereka awal-awal tidak mempelajari matematik, tidak mempelajari fisika, kimia, kedokteran. Yang mereka pelajari apa? Quran. Maka Ibnu Rushd, ya, Ibnu Khaldun, Al-Farabi, di usia dini mereka menghafal Quran. Jadi basisnya adalah pengetahuan itu didasarkan dorongan motivasi iman. Maka imannya harus benar dulu. Kan di situ syaratnya tu'minuna billah, beriman kepada Allah. Nah, kalau kita bicara iman atau akidah, itu basisnya, dasarnya adalah kalimat tauhid, yaitu la ilaha illallah. Tidak ada Tuhan yang wajib kita sembah kecuali Allah. Tidak ada Tuhan yang mesti kita mintai tolong kecuali Allah. Dan tidak ada Tuhan yang kita takuti kecuali Allah. Nah, ini basis ini yang barangkali kemudian hari ini
kita jauh dari nilai-nilai keluhuran Islam, jauh dari nilai-nilai kemajuan Islam. Dulu para sahabat Nabi mau bertaruh nyawa demi mempertahankan la ilaha illallah. Bilal bin Rabah, teriknya matahari, panasnya padang pasir tidak menyebabkan dia runtuh dari istiqomah beriman kepada Allah. Ketika disiksa, dibuka bajunya, kemudian dijemur di bawah terik matahari, ditindih batu, ia tetap katakan apa? Ahad, ahad, ahad. Itu Bilal bin Rabah. Ada lagi Sumayyah dan keluarganya disiksa sedemikian rupa, sampai kemudian Sumayyah itu akhirnya dibisiki oleh Rasulullah, oleh utusan Rasulullah, wahai Sumayyah, Rasulullah mengizinkan engkau berkata untuk mengatakan sesuai dengan kehendak orang kafir bahwa aku beriman kepada Uzza, Manat dan Lata, asalkan hatimu tidak berubah. Apa kata Sumayyah? Sampaikan salamku kepada Rasulullah. Sungguh Sumayyah yang telah disucikan hatinya tidak mungkin akan mengotori lisannya dengan kata-kata kufur. Maka mendengar perkataan Sumayyah itu, menggigillah, marah Abu Lahab, Abu Jahal, kemudian ditusukkan tombaknya itu ke kemaluan Sumayyah, tembus sampai kepalanya. Dalam sejarah Islam dikatakan kanat awwalul syahidatin fil Islam. Sumayyah adalah syahidah pertama, perempuan yang mati syahid pertama di dalam Islam. Jadi jamaah rahimakumullah, ini yang formulasi iman ini yang hari ini kita masih banyak PR sebenarnya. Di era teknologi informasi hari ini pun kita masih, ya, bangsa kita terutama bangsa Indonesia masih sangat abu-abu dalam keimanan. Saya punya fakta Pak ya, saya punya fakta. Misalnya fakta di masyarakat kita, beberapa tahun yang lalu ada tes CPNS berbasis IT. Keren Pak metode tesnya, berbasis IT. Tapi apa berita di media? Selama tes CPNS omset jimat naik 200%. Coba bayangkan Pak. Ya Bu. Jadi aneh bangsa kita itu kan. Dia mengerjakan tesnya berbasis IT, kemajuan sains dan teknologi, tapi di kantornya ngantongin jimat gitu kan. Nah. Kemudian ada juga fenomena yang jamaah umroh kita ditangkap oleh askar Saudi. Apa pasalnya? Karena menggunting kiswah, kain penutup Ka'bah. Ketika diinterogasi, apa jawabannya? Buat dijadikan jimat. Coba, Masya Allah. Sudah sampai ke Mekah pun masih ada kemusyrikan. Gitu. Terus pernah juga dulu mungkin kita pernah melihat mendengar gitu fenomena Ponari, ya. Kemudian fenomena Kanjeng Dimas, Dimas Kanjeng itu, yang katanya bisa melipat gandakan uang. Ternyata Pak, ancaman kemusyrikan itu tidak hanya kepada mereka yang bodoh, karena terbukti yang ikut tes CPNS itu kan sekarang formasinya banyak kan untuk S1 Pak, bahkan S2, S3, ada diploma. SMA saya nggak tahu ada apa enggak ya formasinya, mungkin ada tapi sangat kecil Pak. Artinya para sarjana ini kan secara intelektual, secara sains sudah sangat memadai. Tapi dengan ancaman-ancaman kehidupan yang seperti itu, yakni supaya dia harkat derajatnya naik, dia rela berkolaborasi dengan kemusyrikan. Kemudian orang kaya pun sama. Ketika kita melihat fenomena Kanjeng Dimas misalnya, di situ kita temukan apa yang terjadi, yaitu ada salah satu orang yang menitipkan uangnya sampai 200 miliar. Itu kan kalau menurut ukuran saya yang gak punya uang sampai sebesar itu Pak, 200 miliar itu sudah banyak gitu kan, sangat banyak. Tapi dia menitipkan di Kanjeng Dimas dan dia percaya kalau itu akan digandakan. Untung aja itu Kanjeng Dimas gak praktek di Pamulang.
Kalau praktek di Pamulang, jangan kita juga ikutan gitu ya. Nah ini jamaah rahimakumullah. Jadi ancaman keimanan itu begitu luar biasa. Padahal formulasi iman itu harusnya apa? Murni, bersih dari tahayul, hurafat, syirik. Itu harus bersih semuanya. Bahwa kita hanya bertuhan kepada Allah, meminta hanya kepada Allah, takut hanya kepada Allah, tunduk patuh hanya kepada Allah. Dan itu dilakukan oleh para sahabat Nabi, para salafus shalihin, sehingga mereka bisa memajukan peradaban dunia. Jadi amar ma'ruf nahi munkar itu harus didasarkan pada keimanan. Maka oleh karena itu jamaah rahimakumullah, iman adalah basis ya, sekaligus pintu masuk dalam kita berislam secara benar, secara indah dan secara baik tentu saja. Ini harus kita terus-menerus ingatkan diri kita, anak kita, keluarga kita bahwa beriman itu harus menjadikan diri kita betul-betul tunduk patuh hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kadang-kadang kasus kecil Pak ya, misalnya saya mendidik anak saya gitu, misalnya anak saya bilang, ya ganti handphone dong. Saya bilang ke dia, kamu sudah berdoa belum? Berdoa kepada Allah, karena yang memberi rezeki itu bukan ayah, bukan mama, tapi Allah. Hari ini ayah, mamamu masih bersamamu. Besok, minggu depan, bulan depan, atau entah kapan, kami akan berpisah denganmu. Siapa yang ada? Allah. Orang tuamu akan tidak ada. Orang tuamu bisa jatuh miskin, bisa bangkrut, tapi Allah Maha Kaya. Jadi penanaman akidah ini begitu penting supaya apa? Supaya anak terkoneksi bahwa apapun yang ada di sekitarnya itu tidak akan pernah mencukupkannya kecuali Allah yang mencukupkannya. Maka penanaman akidah seperti inilah yang harus terus-menerus kita tanamkan kepada anak kita, generasi muda kita, bahwa al-iman billah, iman kepada Allah, ini adalah pintu masuk yang harus benar-benar sesuai dengan tingkat kemurnian seperti rumusan tauhid, yakni la ilaha illallah. Nah, jamaah rahimakumullah, berkait dengan iman dan akidah ini, kan banyak godaan-godaannya, ya, banyak tantangan-tantangannya. Tapi bagi orang-orang yang istiqomah, maka Allah janjikan ia akan diberikan kekuatan, ia akan diberikan kebajikan, ia akan bahkan diberikan ketenangan di dalam hidup. Wallazi anzala sakinata fi qulubil mu'minin. Dialah Allah yang menurunkan as-sakinah, ketenangan hidup. Jadi ketenangan hidup ini tidak diperoleh dari banyaknya harta, luasnya popularitas, atau tingginya jabatan. Tapi ketenangan hidup itu dari keimanan. Nah, nanti dalam ayat lain ya, surat 13 ayat 28, Allah katakan allazina amanu wa tatma'innu qulubuhum bi dzikrillah. Orang-orang beriman itu hatinya akan menjadi tenang dengan zikir kepada Allah. Jadi mengingat Allah, Pak. Karena iman itu akhirnya terkoneksi dengan Allah, kan. Sehingga pernah salah seorang penggembala kambing itu diuji keimanannya oleh Umar bin Khattab. Hai gulam, kata Umar, kambing yang kamu gembalakan ini banyak, jual aja satu sama saya. Kamu untung, saya untung dapat harga yang lebih murah. Toh majikanmu nggak tahu. Dan karena banyaknya, majikanmu belum tentu tahu. Kalaupun terpaksa majikanmu tahu, kamu bisa berbohong. Apakah tersesat satu kambing atau dimakan binatang buas? Apa si gulam itu, si penggembala itu bilang, betul Tuhan, kita hanya berdua, tidak ada yang tahu. Tapi dia katakan fa'aina Allah. Tetapi di mana Allah? Bagaimana dengan Allah?
Nah ini kan pertanyaan yang berdasarkan pada keimanan. Jadi jamaah rahimakumullah, iman ini harus terus menerus ya. Di era teknologi dan informasi sekarang pun ternyata tidak berarti kita bisa terbebas dari syirik. Yang terakhir ya, ini kita rame-rame MotoGP. Kalau di negara lain kan yang viral itu kehebatan pengendaranya, motornya. Di kita kan yang viral apa Pak? Pawang hujan kan. Nah ini kan juga berarti ya masyarakat kita itu harus terus-terus dikuatkan keimanannya untuk supaya ia murni, bersih. Karena ini pintu masuk untuk tegak dan berdirinya peradaban seperti halnya peradaban masa lalu. Yakni bagaimana kita membuka keislaman kita ini didasarkan pada akidah yang lurus, akidah yang benar, dan akidah yang sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah. Ini yang pertama terkait dengan iman. Tetapi iman itu pun harus didasarkan pada ilmu. Maka ketika misalnya salah satu hadis mengatakan fa'lam annahu la ilaha illallah. Fa'lam, ketahuilah. Di sini ilmu. Karena kalau iman tanpa ilmu, ya, maka iman itu pun akan tidak jelas arahnya. Oleh karena itu, iman harus disertai dengan ilmu yang benar. Karena kalau iman tanpa ilmu, maka tadi dia beriman, tapi dia juga percaya kepada yang lain. Kan yang namanya musyrik itu Pak, musyrik itu menyekutukan Bu. Namanya menyekutukan itu, dia percaya sama Allah, tapi juga percaya sama khasiatnya jimat. Orang yang musyrik itu bisa jadi dia juga rajin sholat, tapi di dompetnya ada wafa, ada jimat, ya. Rajin ibadah, tapi dia menyertakan selain Allah di dalam hatinya. Ini musyrik. Dan Masya Allah, ancaman syirik itu kan luar biasa ya. Kata Allah, Allah mengampuni semua dosa, tapi la yaghfiru an yushraka. Allah tidak akan mengampuni orang yang berbuat syirik. Sampai kemudian kalau saya baca hadis tentang syafaat, itu syafaat Nabi nanti yaumul qiyamah itu diberikan kepada semuanya. Terus kata Allah, sudah semuanya Muhammad, sudah ya Allah, kecuali mereka yang menyekutukan Engkau. Nah, ini luar biasa dosa syirik itu. Sampai kemudian di hari akhir pun dia tidak mendapat syafaat dari Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, berkait dengan ilmu, rumusnya apa? Rumusnya dalam Ali Imran 191 ya sampai 192. Itu kan Allah katakan alladzina yadhkurunallaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ardh. Yang disebut dengan ulul albab. Ulul albab itu siapa? Alladzina yazkurunallah, orang yang senantiasa mengingat Allah. Tadi Ustaz kita membaca ayat fadhkuruni azkurkum. Ingatlah aku Allah, maka aku Allah akan mengingatmu, akan menjagamu, akan memberikan petunjuk-petunjuknya untukmu, gitu kan. Jadi rumus pertama dalam ilmu itu ternyata umat Islam adalah pertama zikrullah, mengingat Allah. Maka wajar kalau Ahmad Ashraf Amin, salah satu orang cendekiawan Muslim yang tinggal di Australia, dia menulis sebuah buku judulnya itu The Evidence of Quranic Insight. Dia katakan bahwa the essence of taqwa is consciousness of God. Esensi ketakwaan itu adalah kesadaran akan adanya
Allah. Inilah zikrullah. Menyadari kehadiran Allah baik dalam kesendirian maupun dalam keramaian. Maka ketika kita mengingat Allah dalam setiap kehidupan kita, kata Ahmad As-Khatami, kita sebenarnya sedang berada dalam ketakwaan. Nah ini memang berat ya. Maka dikatakan wala zikrullahi akbar. Sungguh mengingat Allah itu sangat besar, sangat berat. Ya, bagaimana nggak berat Pak? Kita di masjid aja kadang-kadang nggak ingat Allah. Ya. Apalagi kalau lagi transaksi, lagi bisnis, lagi melayani pelanggan, lagi di kantor. Jangan Allah nomor sekian. Maka dalam konteks ini Nabi memberi pesan kepada kita supaya kita terus terkoneksi dengan Allah. Kata Nabi, kullu amrin dzibalik la yubda'u bi bismillahirrahmanirrahim fa huwa aqta. Setiap urusan yang bernilai positif tapi tidak diawali dengan bacaan bismillahirrahmanirrahim maka akan putus. Jadi awali semua aktivitas kita dengan bismillah. Buka handphone, kita baca bismillah. Coba sehari ada nggak 100 kali kita buka handphone? Bismillahirrahmanirrahim. Buka handphone kita. Bismillahirrahmanirrahim. Buka handphone kita, ya kan? Insya Allah tuh kalau baca bismillah dulu, kita postingnya juga dibimbing oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala gitu. Jadi koneksitas kita dengan Allah inilah zikir. Kita ingat Allah, kita menyadari apa yang kita ucapkan, kita rasakan. Bahkan ketika kita mengucap kalimat thayyibah, hati kita juga coba merenungi kalimat thayyibah itu direfleksikan ke dalam diri kita. Misalnya ketika kita baca subhanallah, maha suci Allah, maka kita akan beristighfar, ya Allah, saya seringkali merasa diri lebih suci daripada orang lain. Ya. Jangan baca subhanallah tapi merasa diri kita lebih bersih dari orang lain. Baca alhamdulillah merasa kita lebih terpuji, lebih baik daripada orang lain. Ketika kita baca Allahu Akbar, tapi hati kita mengecilkan orang lain. Kalau ini yang terjadi, ini berarti anomali zikir. Zikirnya tidak sesuai dengan tujuan dari zikir itu sendiri. Padahal dalam tujuan zikir itu supaya kita menyadari kekerdilan kita, kebodohan kita, kelemahan kita. Bukan kemudian menganggap kita itu lebih besar, lebih hebat, lebih baik daripada orang lain. Karena ketika kita mengatakan saya lebih baik dari dia, itu sebenarnya duplikasi perkataan iblis. Iblis kan ketika disuruh sujud, suruh menghormat Adam, apa jawabnya? Ana khairun minhu. Ya Rabb, saya kan lebih baik dari Adam. Khalaqtahu min tin. Kau ciptakan Adam cuma dari tanah. Wa khalaqtani min nar. Sementara aku diciptakan dari api. Itu jawaban iblis. Jadi kalau kita mengatakan saya kan lebih baik, hati-hati. Ini terperosok dalam kalimat yang diajarkan oleh iblis. Maka sebaiknya tampilkan saja keterbaikan kita. Biarlah yang menilai Allah, Rasulnya, dan kaum mukminin. Kan begitu ya? Malu gitu. Kita disuruh berbuat yang terbaik. Biar Allah, Rasulnya, dan orang beriman akan melihat. Kalau kemudian ada yang muji, maka tuntunan agama kita kan apa? Wah, hebat Pak. Kita ucapkan terima kasih. Kemudian alhamdulillah. Kita kembalikan pujian itu kepada Allah. Segala puji hanya milik Allah. Itu al itu kalau kata Ustaz Hartono, alif lamnya itu dari istighraq. Istighraq itu apa? Keseluruhan gitu. Jadi puji-pujian itu hanya milik Allah, tidak tersisa setitik pun untuk siapapun, termasuk untuk kita. Tidak, hanya untuk Allah. Nah, jadi basis keilmuan yang dibangun oleh umat Islam berdasarkan Ali Imran tadi, allazina yazkurunallaha qiyaman. Dalam
keadaan berdiri, au qu'udan atau dalam keadaan duduk, au ala junubihim atau dalam keadaan berbaring. Bapak-bapak sekalian, ibu-ibu sekalian, berdiri, duduk, berbaring itu sesungguhnya adalah keseluruhan aktivitas kehidupan kita, ya kan? Hidup kita ini aktivitasnya kalau nggak berdiri, duduk, kalau nggak duduk, berbaring, kan begitu ya? Artinya seluruh aktivitas kita memang harus terpaut dengan Allah, gitu. Terpaut dengan Allah. Para sufi itu Pak, melihat pelacur sekalipun, melihat pemabuk sekalipun, dia itu ingat Allah. Dia ingat Allah. Dia berkata, hari ini dia pelacur, tapi siapa tahu akhir hidupnya dia mulia. Dia akan mendapat ampunan Allah. Husnul khotimah. Bisa jadi aku lebih rendah daripada dia. Istighfar, astagfirullah. Hari ini dia pemabuk, tapi bisa jadi akhir hidupnya dalam keadaan husnul khotimah. Dia akan dipeluk oleh Allah. Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah, wahai jiwa yang tenang, irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah. Kembalilah ke pelukan Tuhanmu dengan cinta dan dicintai, dengan ridho dan diridhoi. Ya kan? Kita belum tentu Pak, kita belum tentu. Nauzubillah min dzalik, mudah-mudahan kita tidak melenceng, tetap istiqomah sehingga kita husnul khotimah. Amin ya rabbal alamin. Nah, kemudian apa lagi? Baru setelah itu, setelah basisnya berzikir, wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ardh. Dasar keilmuan kita, setelah berzikir kita memikirkan fi khalqis samawati wal ardh, pada penciptaan langit dan bumi. Maka ketika ada perintah Allah, afala yanzuruna ila ibili kaifa khuliqat wa ila samai kaifa rufi'at. Itu adalah perintah agar kita memang memperhatikan, menganalisis semua fenomena kejadian yang ada di alam semesta. Kemudian kita pikirkan, dan memang dengan berpikir secara kritis dan analitis terhadap berbagai macam fenomena alam, itu akan melahirkan sains. Kan sains itu dari bertanya, berpikir, menganalisis fenomena yang terjadi, ya. Karena gini, banyak orang tahu satu hal, tapi sedikit orang yang memikirkan hal tersebut. Maka para peneliti, walaupun dia bukan orang asli sini, orang Indonesia, dia meneliti fenomena itu dengan sedetil-detilnya, sehingga kita tahu, tapi kita tidak pernah memikirkan apa yang kita tahu. Sementara dia memikirkan, kenapa ya dia begini, kenapa kemudian harus ada seperti ini, apa yang melatar belakang, sehingga pengetahuan dia komprehensif dan menjadi rujukan kita orang Indonesia. Kenapa? Karena dia berpikir, berpikir, memikirkan terhadap penciptaan alam semesta, sehingga terjadi apa yang dinamakan sains atau ilmu pengetahuan itu. Walaupun ya ilmu pengetahuan itu kebenarannya relatif ya Pak, tetapi Islam begitu sangat menghargai, menjunjung tinggi dan memberikan apresiasi kepada orang-orang yang berjihad dalam bidang ilmu. Bahkan ketika negara genting sekalipun, itu Allah mengatakan hendaknya ada sebagian yang tetap menuntut ilmu, dan tidak semuanya ke medan perang. Itu yang diperintahkan Allah, ya, diperintahkan Allah bahwa harusnya ada tetap orang istiqomah dalam menuntut ilmu. Nah, jamaah rahimakumullah, demikian pula ilmu adalah perintah pertama di dalam Al-Quran. Jadi Al-Quran ketika turun pertama kali tidak memerintahkan kita untuk sholat, tidak memerintahkan kita untuk puasa, apalagi haji. Tapi perintah pertama dalam Al-Alaq itu adalah Iqra.
membaca. Bismi rabbik, dengan nama Tuhan. Jadi membacanya harus dengan nama Tuhan. Ada koneksitas ya, dengan zikrullah tadi. Iqra bismi rabbik, bacalah dengan nama Tuhan. Ini artinya memang ilmu itu harus dikembangkan didasarkan pada nilai-nilai ketuhanan. Ya, walaupun nanti kalau kita belajar filsafat ilmu, di sana ada pertanyaan ilmu bebas nilai atau tidak bebas nilai, gitu ya. Nah, tapi saya kira penting bahwa bagi Muslim, memang yang pertama kali harus kita kembangkan adalah bagaimana mengkoneksikan kita kepada Allah, kemudian memikirkan alam semesta dan bertanya sebanyak-banyaknya tentang alam semesta ini. Bukankah pengetahuan pertama yang kalau kita belajar filsafat umum itu kan ada orang-orang seperti Thales, ya kan? Anaximenes, Anaximandros. Mereka bertanya, apa ini alam? Dari mana asalnya? Nah, jadi yang ditanyakan adalah terkait dengan alam, dan inilah yang kemudian menimbulkan pertanyaan-pertanyaan filosofis ini yang menimbulkan sains yang kemudian bermanfaat untuk kehidupan kita. Nah, setelah ilmu kita dapat, jamaah rahimakumullah, trilogi yang ketiga adalah amal. Jadi ilmu itu harus amaliyah, tapi amal juga harus ilmiah. Nah, ilmu yang kita dapat tadi basisnya adalah keimanan, motivasinya adalah karena perintah Allah dan didasarkan kepada zikrullah. Maka kemudian ketika epistemologinya seperti ini, aksiologinya pun tentu adalah untuk kemanfaatan manusia, kemanfaatan alam raya, kemanfaatan sebesar-besarnya untuk kehidupan dunia yang nantinya sebagai jembatan untuk menuju akhirat. Karena kehidupan kita orientasinya sebagai seorang muslim tidak hanya di sini saat ini, tapi bagaimana yang kita lakukan hari ini berdampak pada kehidupan di akhirat nanti. Nah, Bapak Ibu yang dirahmati Allah, maka ilmu harus diamalkan. Ya. Ilmu itu harus diimplementasikan dalam kehidupan konkret untuk masyarakat kita. Jangan sampai kemudian ilmu tidak bermanfaat. Dan kemanfaatan ilmu itu adalah untuk kesejahteraan umat manusia. Kita lihat misalnya ulama-ulama ataupun cendekiawan-cendekiawan kita generasi awal yang saya sebutkan tadi, Al-Khwarizmi, Ibn Al-Farabi dan lain sebagainya. Mereka ketika sudah memiliki ilmu pengetahuan, mereka amalkan. Bahkan pengamalannya tidak hanya untuk orang-orang Islam, tapi juga untuk orang-orang non-Muslim. Sehingga ketika misalnya orang-orang Italia, Prancis, Inggris mengirimkan anak-anaknya, generasi cerdas mereka ke Spanyol, ke Andalusia, belajar di situ, diajarkan Pak. Belajarnya pakai bahasa apa? Ya bahasa Arab. Karena apa? Karena sumbernya juga bahasa Arab pada saat itu. Ya. Al-Qanun Fitti misalnya, Asyifa dan lain sebagainya. Dan buku-buku itu menjadi buku-buku rujukan utama ketika Eropa mendirikan universitas-universitas. Sampai abad ke-16 dan 17 itu masih dibaca, masih menjadi rujukan utama dalam rangka untuk pengembangan ilmu pengetahuan. Nah, inilah pengamalan daripada ilmu. Jadi ilmu ya harus kita amalkan, tapi amal juga harus didasarkan pada ilmu. Nah, ini yang juga saya kira kenapa kita sampai hari ini masih belum belum maju gitu, karena amalan-amalan kita juga banyak yang tidak didasarkan ilmu. Hal sederhana saja Pak, hal yang dasar, misalnya sholat kita, puasa kita. Kadang-kadang kita malas mengupgrade ilmu tentang sholat, ilmu tentang wudu, ilmu tentang puasa. Ya, kita jalani begitu saja, seperti yang kita tahu dari sejak kecil.
Kita tidak mencoba mengupgrade apa sih makna puasa, bagaimana dalilnya. Intinya gini Pak, kalau kita misalnya sholat, kemudian kita melakukan takbiratul ihram, kemudian kita baca iftitah, terus ditanya kenapa baca iftitahnya ini? Ya pokoknya saya dari kecil belajarnya itu. Nah ini berarti kita belum mengupgrade. Ya. Jadi amalan kita itu tidak didasarkan ilmu. Tapi kalau kita jawab, misalnya, oh karena hadis yang paling sahih, misalnya riwayat Bukhari mengajarkannya ini. Ada yang riwayat Muslim mengajarkannya ini bacaannya. Nah saya pilih ini karena secara hadis lebih sahih. Gitu. Atau misalnya masalah tarawih, kan ada yang 11, ada yang 23 dengan witir. Gitu. Kita juga kan harusnya mengupgrade gitu, hal-hal seperti itu. Misalnya kenapa 11? Oh, karena tarawih itu kan sholat lain. Dan riwayat yang menyatakan sholat lain yang paling sahih secara sanad hadis, misalnya yang diriwayatkan oleh Aisyah, ya, yaitu 11 rakaat 4-4-3. Karena jelas hadisnya. Misalnya Aisyah ditanya, kaifa sholatu Rasulillah di Ramadan. Bagaimana sholatnya Rasulullah di bulan Ramadan itu? Aisyah menjawabnya begitu. Ramadan. Di bulan Ramadan atau di luar Ramadan, kata Aisyah, Rasulullah itu sholatnya 4. Dan jangan engkau tanya, tuli kita bagus kita, panjangnya dan bagusnya. Kemudian 4, kemudian 3. Jadi kemudian ada yang menggunakan 11 dengan formasi 4-4-3, dalilnya kuat juga. Kemudian ada yang 2-2-2-2-3 misalnya. Ada juga dalilnya, kata Rasul, sholat malam itu masna, 2 rakaat, gitu kan. Nah, berarti kita ini sudah didasarkan ilmu amalnya kalau seperti itu. Ya. Jadi bukan ya pokoknya pengurus masjid lah yang saya ikutnya. Atau misalnya tentang puasa dan lain sebagainya. Jadi apapun yang kita pilih dalam amalan kita itu ada dasar keilmuannya. Kalau kita jawabnya, ya pokoknya saya ikut pemerintah deh, atau saya ikut organisasi saya deh, itu tidak didasarkan ilmu. Tidak didasarkan ilmu. Inilah jamaah rahimakumullah, para ulama dulu ketika melakukan amalan-amalan didasarkan ilmu, mereka berbeda, tapi mereka saling menghargai, mereka saling menghormati, karena dalam pandangan mereka bahwa ijtihad saya mungkin juga benar, tapi mungkin juga keliru. Demikian pula dengan ijtihad saudara saya, guru saya misalnya. Dan perkembangan ilmu dalam Islam itu sangat luar biasa diskursusnya, karena menghasilkan perbedaan-perbedaan antara guru dan murid itu biasa saja gitu ya. Dan masing-masing punya pengikutnya. Kayak misalnya Hanafi dengan Malik itu kan ada koneksi guru murid. Tapi Hanafi sendiri, Malik sendiri. Syafi'i dengan Ahmad bin Hanbal juga sama, ada koneksi guru murid. Tapi Syafi'i pendapatnya sendiri, Ahmad bin Hanbal juga sendiri. Tapi mereka respect, saling hormat, menghormati, mengedepankan akhlak. Nah, insya Allah ketika iman sudah sesuai dengan tuntunan, yakni bagaimana iman kita murni, ya. Kemudian diisi dengan ilmu pengetahuan yang begitu luas, yang tidak mengenal dikotomi ilmu, karena seperti yang kita lihat dalam sejarah, ya, misalnya Ibnu Rushd itu Pak, dia dokter dan filosof, tapi karyanya tentang hukum Islam sampai hari ini dipelajari, Bidayatul Mujtahid itu sampai hari ini dicetak. Itu Ibnu Rushd, seorang yang secara pemikiran filsafat itu begitu sangat luar biasa, seorang dokter,
tapi juga seorang faqih, seorang ilmuwan yang memahami dasar-dasar hukum Islam demikian luar biasa. Nah, ini salah satu contoh ya bahwa keilmuan di dalam Islam dikembangkan tidak didasarkan pada dikotomi, tetapi didasarkan pada integrasi dan juga didasarkan pada iman. Kemudian ilmu diamalkan, maka amalan-amalan itu menciptakan peradaban yang membanggakan. Kita mengenal ada Baitul Hikmah, ada Universitas Al-Azhar, ada Universitas di Cordoba, ada di Maroko, dan lain sebagainya. Yang semuanya itu adalah merupakan samratul ilm, yakni buahnya ilmu dalam bentuk peradaban manusia yang kemudian mencerahkan seluruh kehidupan umat manusia. Maka refleksi buat kita sesungguhnya, kalau menurut saya bahwa iman, ilmu dan amal ini ya harus kita benar-benar coba kita refleksikan ulang. Untuk kemudian kita terus belajar. Jadi tidak ada pernah kata berhenti dari belajar dan belajar, baik secara keimanan, keilmuan dan amaliyah. Kita upgrading terus gitu ya, keilmuan kita, gitu, amaliyah kita, sehingga betul-betul menjadi seorang mukmin yang al-qawi, dari al-mukminul qawi, yakni mukmin yang kuat, mukmin yang cerdas, mukmin yang memberikan pencerahan dan berdampak pada peradaban dunia. Terakhir, jamaah rahimakumullah, saya ingat betul itu tahun 80-an ya. Kita waktu itu mau meninggalkan 1300 mau menuju 1400. Nah, kita suruh ya. Jadi tandanya kita harus selesaikan. Jadi pada saat itu ramai di semua kampus gitu ya, di media massa, bahwa abad ke-14 adalah abad kebangkitan umat Islam. Yakinlah Bapak Ibu, kebangkitan itu tidak karena berubahnya tahun ataupun abad, tapi kebangkitan karena ada perubahan etos keimanan, keilmuan dan amal kita. Innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Allah tidak akan mengubah nasib kita kecuali kita yang mau mengubah nasib kita sendiri. Terima kasih. Ustaz, selanjutnya gimana? Ada feedback atau gimana? Oh baik. Bapak Ibu, sebelum saya tutup barangkali ada tanggapan, masukan, pertanyaan. Monggo Pak. Ada dua Ustaz. Dari Pak siapa Pak? Haji Endah. Pak Haji Endah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita sepakat seperti calon CPNS tadi, S1 atau S2 itu adalah kalangan intelektual. Saya pernah dikritisi senior saya, makna intelektual menurut dia itu dia nafikan pendapat kita. Karena sekian banyak literatur umum yang kita baca, seyogyanya literatur agama juga sepadan. Sementara kebanyakan umat Islam literatur agamanya level ibtidaiyah. Itu pertama. Yang kedua, tadi Ustadz mengatakan hadis tentang tarawih 11 rakaat 8 tambah 3 witir dari Aisyah. Kalau kita sholat di Masjid Negara Istiqlal, itu dua varian itu difasilitasi. Saya ingin tahu yang 21 itu ada dasar hadisnya Pak Ustaz. Mau pencerahan. Terima kasih Pak, luar biasa ya feedbacknya. Saya setuju Pak, setuju itu. Ini juga kritik buat kita semua. Kita ini seringkali ya tidak adil kepada anak-anak kita gitu. Anak kita dipus supaya pintar matematika ya Pak ya, pintar fisika, pintar bahasa Inggris. Tapi kemudian anak kita tidak kita kontrol. Apakah dia bisa baca Quran atau tidak? Kalaupun bisa, apakah dia terbiasa baca Quran atau tidak? Pak, kami ini berdua, istri, terutama istri lah saya, itu baca Quran tiap hari. Tapi anak saya, tidak semua sih, ada yang dengan kesadaran dibaca Quran. Ada di antaranya yang kalau kita tanya baru baca Quran,
Udah baca belum? Oh iya, baru baca. Jadi kita harus adil, Pak. Anak kita di-push untuk sainsnya kuat, tapi juga agamanya harus kita fasilitasi. Saya mengajar, Pak, di ya sebetulnya perguruan tinggi negeri lah salah satu gitu ya. Perguruan tinggi negeri umum. Itu kan berarti yang masuk perguruan tinggi negeri itu sesungguhnya anak-anak yang secara intelektual, secara akademik kan bagus ya. Iya, karena diseleksi. Tapi ketika saya suruh baca Quran, ada yang nggak bisa, Pak. Ini kan berarti yang salah kita, orang tua. Karena dalam banyak penelitian, anak-anak itu kalau masuk TPA seminggu 2 atau 3 kali saja seminggu itu rata-rata kelas 4, kelas 5 itu sudah selesai Iqra, sudah masuk Quran dan sudah bisa baca Quran. Nah ini sudah saya perguruan tinggi nggak kenal huruf, berarti kan orang tuanya tidak memfasilitasi. Bapak-bapak sekalian, saya sepakat nih, betul sekali kritik buat kita, buat saya terutama. Jadi kita jangan terlampau sibuk dengan aktivitas kita dan kemudian kompetensi-kompetensi yang sifatnya life skill lah untuk mereka ke depan. Tapi juga kita harus sibuk, wudu mereka udah benar apa belum, itu harus kita cek, Pak. Kan wudu kan kadang kita nggak tahu dia, tapi suatu saat ada saatnya kita lihat itu wudunya, kita perhatikan. Karena kita yang akan ditanya, Pak. Kita yang akan ditanya. Kenapa Pak wudunya benar tapi anakmu nggak benar? Kita yang ditanya. Jadi itu juga harus kita perhatikan. Itu yang pertama. Saya setuju, Pak, bahwa kita harus adil antara ilmu, bahkan ilmu agama yang duluan. Ya, kalau kita lihat tadi Ibnu Rus, Ibnu Sina, mereka kan hafal Quran duluan. Ya memang sih di Arab itu, Pak, tradisinya umur 7 tahun, 10 tahun itu mereka hafalan Quran. Dulunya hafalan syair Arab dulunya. Begitu Islam datang, hafalan syair Arab itu dihapus atau tidak diintensifkan, yang dites itu hafalan Quran. Jadi mereka orang-orang Arab itu ya kalau umur 10, 15 tahun itu banyak yang hafal Quran, itu memang sudah tradisi mereka. Nah, yang kedua terkait sholat tarawih, saya tadi memberi contoh hanya sebagai upgrading bahwa kita harus, amalan kita harus dasarkan ilmu, Pak, itu maksudnya ya. Nah, pertanyaannya terkait dengan 20 rakaat, apakah ada hadisnya? Sependek yang saya tahu tidak ada, Pak, tapi ini memang tradisi yang diciptakan oleh Umar bin Khattab ya. Dan itu disepakati oleh para ulama mazhab ya, dengan 2 rakaat itu. Sampai sekarang saya kira di Saudi itu modelnya seperti itu ya, 2, kemudian witirnya itu 2 plus 1 yang Gus Bahas sendiri orang NU itu mengkritisi itu, mosok witir katanya 2 plus 1, itu namanya 2-nya itu bukan witir itu ganjil gitu. Kalau nggak 1 ya 3 sekalian, bukan 2 plus 1 misalnya seperti itu. Ya, karena Rasul sendiri memang dalam banyak hadis ada tanawu. Tanawu itu keragaman dalam melaksanakan ibadah, terutama sholat malam. Karena sholat tarawih, Pak, kata tarawih itu nggak ada di Quran dan nggak ada di hadis. Nggak ada. Tarawih itu nggak ada. Adanya sholat lain. Makanya tarawih, jadi bulan Ramadan aja sholat malam, jadi luar Ramadan nggak sholat malam lagi jadinya. Karena selesai Ramadannya. Jadi kalau ditanya hadis yang menyatakan 20 rakaat, sependek yang saya tahu tidak ada, kecuali memang itu dari Umar bin Khattab yang kemudian terus-menerus dilanjutkan sampai hari ini. Nah, sementara kalau saya pribadi memahami bahwa tarawih itu adalah bagian dari sholat malam, karena sholat malam itu dari Isya sampai dengan subuh. Nah, pada zaman Nabi sendiri kan hadisnya ada tuh yang terkait dengan sholat malam berjamaah yang hari ini disebut tarawih. Itu kan hanya beberapa malam dan itu dilakukannya yang kita sholat tahajud, pada saat tahajud itu jam berapa? Sekitar jam 2:30, jam 3 lah ya. Jadi Rasul sholat, kemudian sahabat pada lihat ikut sholat. Kemudian besoknya viral bahwa, wah semalam
saya sholat bersama Rasul. Besoknya tambah banyak yang ikut. Malam berikutnya tambah banyak lagi. Malam berikutnya tambah banyak lagi. Malam berikutnya Rasul tidak keluar. Dan tidak keluar sama sekali. Sampai Rasul wafat. Beliau memberi penjelasan, kalau saya keluar setiap malam, ini khawatir akan menjadi wajib. Ini akan memberatkan umatku. Nanti setiap Ramadan jam 2:30 pada bangun, ya kan, pada sholat sholat lain gitu. Jadi kalau pemahaman saya ya sholat lain. Dan kemudian secara sanad hadis dua ada hadisnya Pak ya. Karena kata Rasul masna. Nah kalau pemahaman saya, karena ini bagian dari sholat lain, sanad hadis yang paling tinggi yang sahih ya yang riwayat Aisyah tadi gitu. Karena itu yang paling tinggi. Walaupun juga ada yang mempertanyakan gitu. Kayak yang mempertanyakan itu kata basis sholat tarawih dengan sholat lain dia berbeda. Kalau saya sama, tarawih itu adalah bagian dari sholat lain, gitu seperti itu. Jadi itu yang saya kira Pak untuk dari 20 tadi. Boleh tambah Ustaz? Ya silakan. Bukankah statement Rasul di samping hadis yang yang Rasul katakan dan contohkan dari khulafaur rasyidin yang itu boleh ambil karena mereka condong kepada iman bukan nafsu. Betul. Karena yang kedua yang dilaksanakan tarawih di Indonesia ini kan pula umat. Ketika dulu kan orang tarawih satu-satu di berjamaah karena tidak indah dimanage oleh umat, itulah yang kita warisi sekarang. Dalilnya bahwa mengikuti khulafaur rasyidin itu. Dan itu yang kemudian dibuat oleh Umar bin Khattab. Nah, ya kita hargai pendapat itu, Pak. Kita hargai. Nah, tapi kita juga menghargai yang berpendapat bahwa tarawih itu adalah merupakan sholat malam dan Rasul melaksanakan sholat malamnya adalah seperti riwayat-riwayat yang tadi gitu. Jadi nggak ada yang 20 rakaat. Jadi kalau yang 20 rakaat berarti yang mengikuti Umar, dan Umar adalah bagian dari khulafaur rasyidin. Seperti itu Pak. Ya, yang penting sama-sama melaksanakan sholat tarawih dan ada ilmunya. Nah ini perlunya kita kaji Pak ya, bahwa amalan kita harus didasarkan pada ilmu. Bukan ya pokoknya di kampung saya begini atau di kompleks saya begini. Bukan seperti itu. Tapi harus dasarnya ilmu. Terima kasih Pak Ita. Ada lagi Bapak Ibu? Atau cukup? Baik. Kalau sudah cukup, terima kasih banyak atas perhatian yang Bapak Ibu berikan. Mohon maaf apabila ada kekeliruan. Ini saja yang dapat saya sampaikan. Lebih kurangnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.